Hai sahabat pencinta sepak bola, kembali bersama kami di channel Ransport, channel yang selalu memperbaharui informasi sepak bola untuk kalian, lebih khusus perhelatan Euro yang sedang berlangsung. Terima kasih kalian telah mengunjungi channel kami. Ransport akan selalu menyajikan informasi terbaik yang menjadi santapan kalian semua sebagai pecinta bola. Saat ini Ransport akan mengupas mengenai kekalahan Belanda dari Republik Ceko. Belanda secara mengejutkan harus pulang dari Euro 2020 usai menerima kekalahan 0-2 dari Ceko di babak 16 besar yang berlangsung di Puskás Arena Budapest pada Minggu 27 Juni 2021. Thomas Holes dan Patrick Schick adalah dua orang yang mengubur impian Oranje untuk bisa melangkah jauh di turnamen ini lewat gol yang diciptakan olehnya. Setelah kemenangan meyakinkan atas Belanda, Ceko sudah ditunggu Denmark di perempat final Euro 2020 yang rencananya berlangsung di Baku pada tanggal 3 Juli mendatang. Berikut kami rangkum beberapa penyebab kegagalan Belanda melangkah ke perempat final. Pertama, status underdog Ceko. Memang sudah banyak tim-tim tak diunggulkan alias berstatus underdog yang memberi kejutan sepanjang gelaran Euro 2020, seperti Hungaria yang menahan imbang Prancis dan Jerman, Skotlandia menahan Inggris, serta Finlandia mengalahkan Denmark, dan yang terbaru Prancis disingkirkan oleh Swiss. Namun tidak ada yang benar-benar semenyakitkan Ceko menghancurkan Belanda. Bagaimana tidak, dua orangnya datang ke 16 besar dengan status mentereng, yakni juara grup C yang menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Sedangkan Ceko hanyalah tim yang lolos dengan status peringkat 3 terbaik mewakili grup D. Namun di atas lapangan, status tersebut seakan pudar dengan semangat juang yang diperlihatkan anak asuh Jaroslav Sihavi sehingga mampu mengalahkan Belanda. Yang kedua, lemahnya lini belakang Belanda. Sebenarnya masalah lini pertahanan Belanda sudah terlihat di pertandingan pembuka Euro 2020 saat mereka menang 3-2 atas Ukraina. Dua orangnya hampir saja dibuat malu usai keunggulan 2 golnya bisa disamakan oleh Ukraina lewat aksi Andriy Yarmolenko dan Roman Yaremchuk. Itulah yang dimanfaatkan Ceko di pertandingan tadi dengan banyak mengincar sisi kiri pertahanan Belanda, apalagi dengan adanya jarak antara Daley Blind dan Patrick van Aanholt yang lebih banyak membantu serangan. Pengusiran De Ligt dari lapangan membuat pekerjaan Ceko lebih mudah. Gol pertama yang mereka ciptakan menunjukkan bagaimana buruknya pemain belakang Belanda dalam melakukan penjagaan. Mereka membiarkan Thomas Holes berdiri bebas sebelum akhirnya melakukan sundulan yang menghasilkan gol. Yang ketiga, Matthijs De Ligt kartu merah. Semua pendukung Belanda sepakat kalau De Ligt yang menjadi biang kerok kekalahan Belanda. Padahal sepanjang laga, bek Juventus ini menampilkan performa menawan dengan sejumlah bloknya yang menghindarkan gawang Belanda dari kebobolan, seperti saat ia menghalau sepakan pemain Ceko Antonin Barak. Namun di babak kedua semuanya berubah saat terjadi perbuatan bola dengan Patrick Schick. De Ligt secara sengaja menyentuh bola menggunakan tangannya. Setelah meninjau VAR, wasit langsung menghadiahi kartu merah buat sang bek. Itu adalah titik balik permainan Ceko karena Belanda terlihat kesulitan bermain dengan 10 orang. 4. Mengawali laga dengan mengecewakan. Sebenarnya Belanda terlihat bermain sesuai rencana di 15 menit awal pertandingan, tapi seperti kehabisan tenaga setelahnya. Mereka bermain dengan tempo tinggi dan menggerakkan bola dengan sangat cepat. Namun Ceko kemudian mulai bisa mengendalikan permainan lewat permainan melebar mereka. Dengan strategi itu, Belanda kerap kali melakukan kesalahan yang membuat mereka bermain sedikit bertahan setelah beberapa aksi berbahaya dari pemain Ceko. Melihat data statistik pertandingan, baik Belanda maupun Ceko sama-sama menampilkan performa buruk. Coba kita lihat statistik pertandingan. Akurasi umpan kedua tim yakni 71% untuk Belanda dan 73% untuk Ceko. Jumlah ini tentu tidak ideal buat tim yang menjadi favorit juara. Wijnaldum dan Memphis Depay tidak memiliki kapasitas menjadi pemain yang diandalkan pada situasi sulit seperti ini. Kelima, kesalahan Frank de Boer. Di awal keikutsertaan Belanda di ajang Euro, banyak yang meragukan kapasitas de Boer menjadi pelatih Oranje. Jam terbang dan kapasitasnya belum teruji untuk menangani tim favorit juara. Kesalahan yang amat fatal dari De Boer saat menggantikan Daniel Malen setelah De Ligt mendapat kartu merah. Padahal sepanjang laga, pemain ini yang paling merepotkan Ceko daripada De Ligt. Yang keenam, tidak ada yang tak mungkin di sepak bola. Di babak 16 besar Euro 2020, banyak tim-tim kecil yang tampil mengesankan. Austria memaksa Italia bermain hingga babak tambahan waktu dan mengakhiri clean sheet panjang Gliazzurri. Dan terbaru, Prancis yang harus angkat koper lebih cepat setelah kalah dari Swiss. Dan Ceko memulangkan salah satu kandidat juara 2020 yaitu Belanda untuk memesan tiket ke perempat final. Demikian informasi yang kami berikan kepada sahabat Transport semua. Semoga kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.